Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satriani, dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Ternate untuk Prodi D3 Sanitasi. Di Prodi D3 Sanitasi ini, salah satu mata kuliah untuk kompetensinya adalah penyehatan makanan minuman. Saya merupakan salah satu dari tim penyehatan makanan minuman. Nah, di dalam penyehatan makanan minuman itu pembahasannya dimulai dari peran makanan, sumber makanan, kemudian pencemaran makanan minuman, kemudian sanitasi alat makan minum, dan teknik pengolahan makanan. Nah, itulah merupakan materi-materi yang akan dibahas di dalam penyehatan makanan minuman. Namun pada hari ini materi yang akan dibahas adalah teknik pencucian alat makan minum. Nah, untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran mengenai teknik pencucian alat makan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Nah, untuk pertemuan keempat ini materinya adalah teknik pencucian alat makan minum. Nah, untuk teknik pencucian alat makan minum ini ada 6 tahap. Sebenarnya hal-hal ini sudah dipraktekkan di rumah masing-masing. Hanya saja di samping istilah mungkin yang belum familiar ke kalian, juga ada beberapa tahap yang memang tidak dilakukan di rumah. Misalnya yang pertama adalah pemisahan kotoran. Ini pada umumnya dilakukan di tingkat rumah tangga, memisahkan kotoran yang ada di makanan atau sisa makanan yang ada di alat makan, itu diistilahkan sebagai scraping. Nah, ini biasa dibikin di rumah. Kemudian yang kedua adalah flushing. Flushing ini adalah membilas atau merendam alat makan. Biasa kan alat makan kalau ada yang tak tempel makanan, atau misalnya ada piring ada nasi yang melekat, nah itu biasanya kan rendam dulu toh, baru lebih gampang untuk dibersihkan atau dicuci. Kemudian itu disebut sebagai flushing atau flushing. Kemudian tahap ketiga barulah kemudian dikasih deterjen atau sabun cuci piring, itu diistilahkan sebagai washing. Nah, sampai situ kan semua masih sesuai dengan yang ada di rumah tangga ya. Kemudian tahap keempat adalah membilas, orang sini bilang spool. Jadi setelah disabuni dibilas, namanya rinsing atau rinsing, bacanya rinsing, tulisannya rinsing. Itu adalah tahap keempat, itu masih pada umumnya dipraktekkan di rumah. Nah, tahap kelima ini yang biasanya banyak yang miss atau memang tidak dilakukan, yaitu tahap sanitizing. Tahap sanitizing di sini maksudnya adalah untuk menghilangkan atau membebashamakan alat makan yang dicuci. Adapun cara membebashamakan alat makan yang dicuci atau menghilangkan mikrobanya adalah dengan memasukkan ke dalam alat yang menggunakan sinar UV. Jadi membebashamakannya itu menggunakan sinar UV atau merendam di dalam larutan klor untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada alat makan. Kemudian yang keenam atau langkah terakhir adalah toweling. Nah, toweling ini dari bahasa towel itu adalah handuk atau lap. Jadi dilap alat makan tersebut setelah disanitizing, dilap. Pun kalau tidak dilap bisa dikeringkan dengan cara ditiriskan atau orang sini bilang palaka. Jadi langkah pertama scraping, kasih pisah dari kotoran. Langkah kedua itu cuci atau merendam. Kemudian yang ketiga cuci dengan sabun atau deterjen. Yang keempat itu dicuci, kemudian yang cuci lagi atau di sini orang bilang di spool lagi. Kemudian yang kelima menghilangkan kuman-kuman pada alat makan. Kemudian yang keenam adalah palaka padian. Nah, itu adalah teknik pencucian piring yang sesuai dengan prinsip hygiene sanitasi makanan minuman. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Oke, silakan Agista. Apa yang ingin ditanyakan?
Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya, apakah di rumah tangga wajib melakukan sterilisasi alat makan? Oke, pertanyaan yang bagus. Adakah dari kalian yang bisa membantu saya untuk menjawab? Kalau tidak ada, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Agista. Jadi kalau berbicara tentang sterilisasi, ini hal yang langka ya di rumah tangga ya. Nah, kalau berbicara apakah sebaiknya di rumah tangga itu dilakukan sterilisasi. Tapi yang paling wajib melakukan sterilisasi alat makan itu adalah tempat-tempat umum. Contoh misalnya di rumah makan, seharusnya itu mereka melakukan sterilisasi karena yang datang di situ makan berbagai orang tak tahu dari mana saja orang ini. Kalau sudahlah orang itu bisa jadi membawa bibit penyakit, kemudian pencucian yang kurang tepat di tempat-tempat umum tersebut, di rumah makan misalnya, bisa jadi itu menjadi sumber kontaminan. Jadi menularkan penyakitnya itu melalui makanan atau melalui alat makan yang digunakan atau makanan yang dikonsumsi. Nah, itu sih kalau saya rasa sebaiknya di rumah juga dilakukan. Hanya yang paling wajib adalah di tempat-tempat umum, misalnya di rumah makan ataupun di rumah sakit, itu wajib dilakukan sterilisasi alat makan. Nah, bagaimana Gista? Apakah ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, tadi kita sudah tanya jawab. Dari kalian ada yang mau sharing lagi terkait pencucian alat makan di rumah? Sebenarnya kalau mau berpikir tidak mau sharing karena langkahnya tidak sama persis yang tadi disampaikan, ya kurasa saya pun di rumah pun kadang karena misalnya faktor tidak sempat, faktor apa, ada hal-hal yang tidak dilaksanakan misalnya. Jadi kalau ada yang tidak mau sharing karena tidak sama persis dengan langkah tersebut, ya tidak apa-apa. Pada intinya kembali lagi yang saya bilang tadi, bahwa di rumah itu perbandingan antara rumah makan sama rumah tangga, yang paling wajib melakukan sterilisasi adalah rumah makan atau tempat-tempat umum atau rumah sakit. Ada yang mau sharing lagi? Saya Ya, silakan. baik, jadi saya mau bertanya di sini tentang itu cara pencucian piring. Kan di rumah kan ada yang cuci piring dengan air mengalir langsung dari keran, dan ada juga yang melalui tampungan air di Bokor. Di bokor gitu. Jadi menurut ibu tuh yang lebih higienis yang mana? Karena yang saya lihat tuh kalau melalui itu tampungan tuh kayak air yang cuci piring yang kotor, habis itu disepulkan kayak bagaimana begitu. Jadi menurut ibu bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus juga ya. Kali ini saya tidak melempar lagi ke kalian, saya langsung jawab saja. Jadi kalau berbicara mengenai air yang digunakan untuk mencuci piring, itu sebaiknya adalah air yang mengalir. Sebenarnya pada intinya adalah air yang digunakan tidak berulang pada alat makan yang sama. Pun kalau di rumah misalnya kendalanya adalah air misalnya tidak mengalir setiap saat, contohnya di rumah saya misalnya, di rumah saya itu mengalir sehari tidak mengalir, berarti harus menggunakan tampungan. Kalaupun tidak di air mengalir, dicucinya itu bisa di tampungan, tapi mencucinya itu pakai diguyur. Jadi tetap airnya tidak berulang untuk mencuci alat makan yang lain-lain, tapi diguyur supaya air tersebut tidak digunakan lagi untuk alat makan yang lain. Jadi boleh menggunakan bokor yang sudah berisi air yang ditampung, tapi caranya bukan alat makan yang diturunkan ke bokor, tapi alat makannya diguyur menggunakan air yang telah ditampung. Jadi sebaiknya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dari saya. Nah, untuk orang pertama yang akan saya tanya adalah Alivia. Nah, dari semua materi yang tadi sudah disampaikan mengenai teknik pencucian alat makan minum, nah, coba Alivia sebutkan tahap dari pertama sampai tahap akhir.
ada 6 teknik gitu. Pertama scraping, kedua adalah washing, washing, keempat rinsing, sanitizing, dan flowing. Oke, tadi yang sudah disebutkan oleh Alivia itu sudah betul ya tahapannya dari tahapan pertama, kedua, sampai tahapan terakhir atau tahapan ke-6. Tepuk tangan untuk Alivia. Nah, selanjutnya karena Alivia sudah menjawab betul, maka saya mempersilahkan Alivia untuk menunjuk satu orang menjawab pertanyaan dari Alivia. Nah, saudari Alivia mau menunjuk siapa untuk ditanya? Ini menunjuk saudara Suhaim. Oke, selanjutnya Suhaim. Baik, saudara Suhaim. Dari 6 teknik yang saya sebutkan tadi, bisakah saudara Suhaim menyebutkan teknik apakah yang pencuciannya itu menggunakan deterjen? Saya ulang kembali pertanyaan dari saudara Alivia ya. Yang ditanyakan adalah dari 6 teknik cuci piring, teknik manakah yang menggunakan deterjen? Kepada Suhaim disilakan. Baik, terima kasih Alivia atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan Alivia tadi pada tahap berapakah prinsip untuk pemberian deterjen? Jadi pada pemberian deterjen itu berada pada poin ketiga yang disebut tadi adalah washing. Oke, itulah jawaban dari Suhaim. Bagaimana Alivia? Apakah sudah tepat jawaban dari Suhaim atau belum? Jadi sudah tepat ya. Tahap ketiga, penggunaan deterjen itu disebut sebagai tahap washing. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya anggap semua sudah paham. Saya rasa demikian untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya mengenai teknik pencucian alat makan minum. Terima kasih sudah menyimak hingga saat ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat buat kita semua, entah itu menambah pengetahuan mengenai pencucian alat makan minum ataupun dapat menjadi patokan untuk mempraktekkan cara mencuci piring di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.